cerita lo sama gue tuh hampir mirip, Bi. Kalau misalnya cerita lo itu tentang suami yang ngejual istrinya, kalau gue itu ayah ngejual anaknya. Oke. Ayah ngejual anaknya Iya, ke makhluk gaib. ke makhluk gaib. Aduh, cing. Jadi bukan langsung direct ngejual gitu, bukan. Tapi inti ceritanya adalah kayak ayahnya ini mau anaknya hidup sukses, keluarganya kaya. Ada satu cowok yang emang si ayahnya dalam tanda kutip nih targetin buat nikahin sama anaknya ini. Tapi dia mau pakai cara mistis biar si suaminya ini, si laki ini mau sama anaknya. Oh udah pak, yang penting pasti gitu. Iya. Karena belum tentu suka juga kan. Iya. Iya. Nah jadi cerita ini datang dari salah satu keluarga di daerah Sumatera yang bisa dibilang kondisi ekonominya tuh ya memang cukup terbatas lah. Kayak mungkin kayak lo lah, kayak emang rada susah dalam tanda kutip ya. Jadi keluarga ini cuma 3 orang. Ada bapak, ibu, sama anak perempuannya yang kita sebut aja Lina. Ini gue samarin namanya Lina ya. Oke. Jadi Lina ini jadi salah satu anak yang cukup dihormatin di tempatnya karena Lina tuh anaknya cantik banget, jadi kayak kembang desa. Terus dia pinter banget, bahkan kayak pemerintah sana tuh ngasih beasiswa ke Lina karena saking pinternya gitu. Nah tapi bokapnya Lina ini cukup aneh pemikirannya karena dia mikir dia tahu anaknya pinter, dia tahu anaknya harusnya lulus SMA, kuliah gitu. Tapi nggak dikasih, Bi. Nah, Kenapa? nggak dikasih izin sama si bapak ini karena ya dia mikir kayak ya nikah aja langsung, nikah sama orang sukses aja, kan habis itu udah lancar hidupnya. Jadi nggak perlu kuliah lagi, nggak perlu ngambil pendidikan gitu lah. Iya, Bukan nggak perlu- nomor satu ya. Nggak perlu buang-buang duit lagi. Kayaknya lo udah dapat kehidupan yang aman dengan lo nikah sama orang yang sukses gitu, tajir gitu ya. Iya. Nah sebenarnya Lina tuh udah beberapa kali bahkan sering banget minta bokapnya buat berubah pikiran, jangan maksa gua buat nikah langsung. Nah tapi si bokapnya tuh langsung maksa dan marah gitu loh. Intinya kayak ya lo harus nikah. Ya mau nggak mau sebagai anak satu-satunya doang ya harus nurut sama bokapnya dong. Iya. Walaupun si nyokapnya Lina ini emang diem aja, emang nggak berperan penting dalam tanda kutip lah ya. Tapi yang emang vokal tuh bokapnya mau nggak mau ya Lina harus ikutin lah keinginan bokapnya ini gitu. Iya. Ini gue masuk cerita ke keluarganya ya. Jadi bokapnya Lina ini kerja jadi kayak buruh pabrik gitu, Bi. Nah, di salah satu pabrik daerah Sumatera. Sampai ada waktu dimana kayak si bokapnya Lina ini ngelihat ada cowok cakep lah di pabriknya itu. Nah cowoknya ini bukan buruh pabrik juga, Bi. Nah pokoknya kayak punya jabatan gitu lah, lumayan jadi kayak karyawan pabrik inilah. Nah bokapnya Lina ini selama beberapa minggu tuh selalu merhatiin si cowok ini. Kayak mulai dari kapan dia dateng, terus dia kerja berapa lama, sampai pulang kemananya pun diikutin sama bokapnya Lina. Nah alasannya